warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian? Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat kan? Ya, jaga kesehatan ya guys ya pokoknya. Oh iya, lupa, gak kenalin deh. Perkenalkan, nama saya Eldisa Septiana, salah satu mahasiswa IAIN Ponorogo di jurusan Perbankan Syariah kelas G. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi makro Islam. Ya, saya dari kelompok 1 dari kelas G ya guys ya. Jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Di bawah ini pokoknya, di bawah ini. Sebelah sini atau sini nggak tahu deh. Kayak gitu dulu. Nah, apa sih pertumbuhan itu? Pertumbuhan ekonomi Islam. Kita lihat video selanjutnya ya guys ya. Sebentar. Oke, see you. Ya guys, tadi kita berbicara tentang pengertian pertumbuhan ekonomi. Nah, apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Ya, pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dari masyarakat bertambah. Dalam masyarakat bertambah ya guys, sorry ya, tipu dikit. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang ya guys ya. Dari satu periode ke periode lainnya, kemampuan sesuatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa barang, faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal, teknologi yang digunakan berkembang. Di samping itu, tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk dan pengalaman kerja dan pendidikan menambah keterampilan mereka. Nah, gitu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah perbedaan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi. Apa sih perbedaannya? Yuk, kita ikuti video saya selanjutnya, oke? Iya, guys. Yang kedua adalah perbedaan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi. Apa sih itu perbedaannya? Sebenarnya tuh ya guys ya, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi itu sama-sama saja, sama-sama menerangkan mengenai perkembangan ekonomi yang berlaku gitu. Tetapi biasanya digunakan dalam konteks yang berbeda. Pertumbuhan selalu digunakan dalam apa ya? Pertumbuhan selalu digunakan sebagai suatu ungkapan umum yang menggambarkan tingkat perkembangan suatu negara yang diukur melalui presentasi pertambahan pendapatan nasional real. Istilah pembangunan ekonomi atau economic development biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang, guys ya. Sebagai ahli ekonomi mengartikan istilah ini sebagai berikut. Economic development is growth plus change, yaitu pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Dengan perkataan lain, dalam mengartikan istilah pembangunan ekonomi, ahli ekonomi bukan saja tertarik kepada masalah perkembangan pendapatan nasional real, tetapi juga kepada modernisasi kegiatan ekonomi, masalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan masalah perataan pembagian pendapatan. Perbedaan pentingnya lainnya adalah dalam pembangunan ekonomi, tingkat pendapatan per kapita terus-menerus meningkat, sedangkan pertumbuhan ekonomi belum tentu diikuti oleh kenaikan pendapatan per kapita. Nah, begitu ternyata perbedaannya ya. Jadi intinya tuh ya guys, perbedaan yang penting, perbedaannya itu yang pokoknya itu, ide pokoknya itu dalam pembangunan ekonomi adalah tingkat pendapatan per kapita terus-menerus meningkat, sedangkan pertumbuhan ekonominya belum tentu diikuti oleh kenaikan pendapatan per kapitanya ya. Oke,
Oke guys, tadi kita menjelaskan tentang perkembangan ekonomi dan sekarang pembangunan ekonomi. Ada pentingnya indikator-indikator pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut. Di sini ada 4 ya guys ya. Yang pertama, memantau perilaku perekonomian. Yang kedua, kepentingan analisis ekonomi. Yang ketiga adalah dasar pengambilan keputusan. Dan yang keempat adalah dasar perbandingan internasional. Nah, di sini ada pertumbuhan ekonomi memiliki 3 indikator pokok. Berikut ini adalah masing-masing indikator pembangunan ekonomi. Dan yang pertama adalah indikator moneter. Apa sih itu? Nah, ini berkaitan dengan uang. Uang di sini berupa tingkat income yang diterima oleh masyarakat. Terus yang kedua adalah indikator non moneter ya guys. Indikator ini merupakan indikator yang diambil dari beberapa hal pokok yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah indikator sosial. Nah, oke guys, di sini juga ada indikator campuran, yaitu terdiri dari beberapa juga ya. Isinya yaitu ada pendidikan. Selain pendidikan ada kesehatan, ada perumahan, terus angkatan kerja, terus KB dan fertilitas, ekonomi, terus kriminalitas, dan yang terakhir adalah perjalanan wisata. Oh, masih ada satu lagi ternyata ya guys ya, yaitu yang terakhir akses media massa. Nah, dari tadi kita ngobrolin tentang pembangunan ekonomi, sedangkan kita belum tahu pengertiannya ya guys ya, maaf ya guys ya. Nah, begini akan Eli jelaskan ya. Apa sih pembangunan ekonomi itu? Pembangunan ekonomi adalah suatu proses untuk meningkatkan pendapatan per kapita dalam jangka waktu yang panjang, disertai dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat dan perubahan struktur perekonomian suatu negara. Nah, itu guys pengertiannya. Nah, faktor-faktor pembangunan ekonomi. Faktor ekonomi yang pertama yaitu sumber daya alam. Terus yang kedua adalah sumber daya manusia. Yang ketiga adalah pembentukan modal. Yang keempat adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir adalah kewirausahaan. Nah, sedangkan faktor non-ekonomi ya guys ya. Yang pertama adalah sosial. Yang kedua adalah politik. Yang ketiga adalah institusional. Begitulah teori dari Eli tentang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Iya guys, ini yang bagian akhir ya guys ya, yaitu hasil penelitian. Kemarin kita mewawancarai salah satu sekdes di desa, namanya Bapak Jainuri. Umurnya sekitar 50 tahun. Pekerjaannya sekretaris desa, keterangannya masih bekerja ya. Hasil wawancara yang kami peroleh dari beliau adalah yang pertama, pertanyaan pertama, rencana dan target program atau termasuk informasi terbentuknya program atas inisiatif siapa? Nah, Bapak Jainuri menjawab, inisiatif dari desa dan di situ atas masukan dari kelompok-kelompok masyarakat khususnya maaf ya guys tipe ya, khususnya Karang Taruna untuk pengutan ya, untuk pengetahuan dan pengembangan sumber daya manusia dan difasilitasi oleh desa. Nah, pertanyaan kedua adalah siapa saja pihak yang terlibat Bapak? Nah, Bapaknya menjawab, pihak yang terlibat yaitu dari unsur desa, lembaga keswadayaan masyarakat, bisa diambil sebagai dari unsur ketua RT, ketua RW, dan Karang Taruna yang sudah terbentuk di desa tersebut. Pertanyaan ketiga, dana yang dialokasikan dari mana? Nah, bersumber dari dana desa ternyata ya teman-teman ya, yang diakomodasikan dalam anggaran dan pendapatan belanja desa.
Dana desa itu sendiri dari APBN pusat, merupakan perimbangan dari pusat sekitar 600 jutaan. Wow. Dan yang kedua dari dana alokasi dana desa yang bersumber dari pemerintah kabupaten sekitar 400 juta. Totalnya sudah hampir 1 miliaran. Ditambah dengan dana transfer lainnya yaitu PPHTP ya guys. Terus pertanyaan selanjutnya, apa saja bentuk kegiatan swadaya atau pemberdayaan Pak? Jawabannya yaitu adanya pelatihan-pelatihan. Yang pertama, pembentukan kelompok untuk pengembangan dan juga usaha pemberdayaan jamur tiram. Yang kedua, untuk ibu-ibu pelatihan menjahit dan juga membuat makanan jadi semacam catering ya guys ya. Terus pertanyaan selanjutnya, progresnya apa aja sih Pak yang telah dicapai? Nah, beliau menjawab, progres dari pelatihan masyarakat yang kita latih yang sudah bisa bikin produk sendiri ya. Contohnya itu tadi ya guys ya, membuat jamur tiram sudah berproduksi ya sekarang ini. Yang kedua, membuat keripik usus ya, yang sekarang alhamdulillah sih ya sudah berkembang kayaknya ya. Terus selanjutnya adalah permasalahan apa saja yang Anda hadapi selama menjadi sekdes Bapak. Nah, ini jawabannya. Rata-rata permasalahannya itu tergantung persoalannya masing-masing ya teman-teman. Berkaitan dengan program di desa itu terkait dengan tindak lanjutnya. Mungkin tingkat pelatihannya itu ada beberapa yang tidak jalan tergantung pada persoalannya masing-masing dengan bakat itu. Apakah yang bersangkutan sanggup mengembangkan itu tergantung personalnya masing-masing ya. Ternyata itu semua tergantung personalnya masing-masing ya teman-teman ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah solusi apa yang sudah dilaksanakan untuk memecahkan masalah. Solusinya yaitu dibentuk semacam kelompok ya teman-teman nih. Kalau kelompok itu tidak bisa membangun semangat, andai kata saling melengkapi kekurangan-kekurangan itu dilatih dan dipraktikkan di dalam kelompok, dan itu sudah memicu semangat dari orang-orang yang telah melakukan pelatihan tersebut ya teman. Terus pertanyaan yang terakhir, harapan apa saja selama program pemberdayaan masyarakat itu diwujudkan Pak? Nah, jawabnya adalah harapannya dapat berkembang secara luas di berbagai sektor. Mungkin ada inovasi yang bisa dijual keluar, dan mungkin produksi yang masuk itu bisa diharapkan menjadi bahan masuk di SUMDES. Karena di desa ini sudah memiliki SUMDES yang sudah beroperasional, diharapkan produksi dari masyarakat ini dapat dijual di fasilitasi SUMDES sehingga bisa untuk dijual ke masyarakat desa lain atau daerah yang lain untuk dipasarkan lebih luas ya guys ya. Iya guys, yang terakhir adalah pembahasan ya guys ya. Apa sih kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi antara data lapangan dengan teori tadi ya guys ya. Nah, berdasarkan dari wawancara yang telah dilaksanakan kepada Sekdes tentang kaitan antara pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, Sekdes menyatakan bahwa kaitannya sangat kuat karena pertumbuhan dan perkembangan itu tergantung dengan personel-personel yang ada di desa tersebut. Karena setiap desa selalu berbeda-beda dan memiliki kepemerintahan tersendiri. Jadi, di desa tersebut diadakan pelatihan-pelatihan agar desa tersebut dapat berkembang, terampil, dan kreatif, sehingga hasil yang telah didapat dapat dijual atau dipromosikan di desa lainnya. Hal tersebut untuk menarik perhatian daerah lain agar mengunjungi desa tersebut untuk membangun dan menstabilkan perekonomian di desa. Oke guys, ya begitulah ya sedikit materi dan teori dari LD tentang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi makro Islam. Maaf apabila ada kurang lebihnya, Eli minta maaf sebanyak-banyaknya
detailnya lagi nanti makalahnya akan Elisa di grup kelas. Oke. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.